Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada subuh kali ini kita akan lanjutkan materi tentang akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah tawassul. Kita sudah bahas salah satu di antara tawassul yang masyru', tawassul yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama kita, yaitu dengan bertawassul dengan langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Purania guri ulan riolo ya konakan naki repah, nakan naki susah. Ternyata kita bisa bertawassul dan itu bisa memudahkan kita untuk bisa keluar dari segala persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas, maka dari Anas ya Nabi takololoi moloiwi sarabahtoa angka persoalan noloi, ataukah sementara berada dalam satu keadaan yang sulit, Rasulullah selalu mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nabi tat salah runtui persoalan batoir persoalannya, dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ya hayyu ya qayyum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ma'asyiral muslimin dengan bentuk tawassul yang kedua. Bentuk tawassul yang kedua ini adalah kita bertawassul dengan amal soleh. Kita bertawassul dengan amal soleh. Huwa tawassul ilallahi ta'ala bil imani bihi wa ta'atihi. Ya koruntuki persoalan ingerangi papi decita di puang Allah Ta'ala, tengerangi pak kasiwiata. Jadi banyak orang yang mendapatkan masalah justru mengambil solusi yang salah. Taruhlah akhir-akhir ini ma'asyiral muslimin, ya kong katau madari lolong persoalan bato kadang ke tempat-tempat yang tidak menyelesaikan masalah. Lau mimah kelong, lau mimah karaoke, tempat-tempat hiburan, ataukah Bapak Ibu sekalian ke pantai-pantai yang tentunya di sana Bapak Ibu sekalian tidak menyelesaikan masalah. Jadi kadang kita umat Nabi menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, bukan semakin selesai persoalan. Wak dimi pede kiri dosa, tak tambah midosai, itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata petunjuk agama ya kololong kita menghadapi kesulitan atau kita tengah berada dalam musibah besar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan adalah dengan bertawassul. Tudaki pakasingi peringarata angka gama amala bato pura tapi gau semata-mata karena Allah. Wa yadkhulu fi dzalika kullu amalin qama bihil 'abdu biqalbihi. Apakah amal ibadah yang kita lakukan itu adalah amal ibadah yang ada kaitannya dengan hati, atau amal ibadah yang kita lakukan itu terkait dengan amal ibadahnya lidah, ataukah al-jawari, seluruh anggota tubuh ma'asyiral muslimin. Tengarang-rangi angka gama pak kasiwiat tabahtoa pura tapi kau tingarangi ron apa ya naro tatapu komil laudowaki, sebagaimana yang pernah terjadi ma'asyiral muslimin. Ini diceritakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Diriwayatkan Bapak Ibu sekalian, diceritakan dari
Abdullah bin Umar. Beliau menyebutkan ma'asyiral muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaka salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awal mabita ila gharin fadakhaluhu." Ada 3 orang yang bepergian nadapi arewing kata makada pole busi. Ketiga orang ini masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, begitu mereka masuk tiba-tiba terjatuh. Ada batu besar yang jatuh menggelinding dan persis menutupi mulut gua, ma'asyiral muslimin. Dikata wa ditulung, dipagah HP watir. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Rasulullah melanjutkan, "Panhadarat sakhratum minal jabali fasaddat alaihimul ghar." Tapang kamanaha batu bahtua katoi taguru tarampe maka daripada bahtana bolaan nasuangi. Besar sekali batu ini Bapak Ibu sekalian, mak galeri poliasi bulue tapat tutui babanna goroe. Sebanyak apapun sila ada pakai deh, apalagi kau sifatan lumi. Pasti Bapak Ibu sekalian tidak seperti sekarang kita dapat musibah, kita bisa menghubungi keluarga kita makoka, tapi alena. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cara mereka mencari solusi? Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tada'ullaha bi salihi amalikum. Karena ketiga-tiganya adalah orang yang beriman, maka cara atau batina sapa bagaimana keluar dari masalah yang dihadapinya tentu dengan cara-cara beriman pula. Nah kadala yunjikum min hadhihi de namung kitu salama polirion rongi sangadina. Coba gere pada ngerang-ngerama nengi amal-amal dicipta yang pernah kita persembahkan, kita tidak harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maju ni cik di bapak-bapak dan ibu sekalian. Faqala rajulun minhum, salah satu di antara ketiga laki-laki ini kemudian mulai berdoa. Jadi keadaannya sisile-sile milau doang. Dia nak kesamang. Maka dari perilawanan nomor rosi dia puang, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ia tamataku orang tua saya sudah renta lanjut usia. Ia mengurus maneng yang rena. Syekhani kabirani, orang tua saya sudah sepuh. Dia tidak bisa apa-apa lagi tanpa bantuan saya. Wa kuntu la agbaku qabalahuma ahlan wala malan. Onrola ada nau puji tamatoi we. Onrola ada nau puji tamataku. Saya tidak pernah memberi makan dan minum kepada siapapun kecuali saya telah memberikan kepada keduanya. Ulap biramopi upala yolomopi talita mataku jolo upanya menyaman apa baineku si bawa anakku. Onro malak dan naupoji tamataku la baku kabalahuma. Saya tidak pernah memberikan kepada siapapun makan dan minum sebelum memberikan kepada keduanya. Fanabi fi talabi syai'in yauma, hingga pada suatu hari saya agak jauh mencari kayu bakar. Gangkan nama tengah kalisu. Saya terlambat pulang, ternyata kedua orang tua saya ini sudah tertidur pulas. Denan rewani dia tidak minum susu pada malam itu. Maka na perai susunna kolok-kolok na periat taroangi aga na po nakada falabistu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadahuma hatta barakal fajar. Dek na paja tiwah katanir cantir. Saya selalu pegang gelas yang penuh dengan air susu itu dan saya tidak berikan kepada anak dan istri saya. Apa tu ini sesana payaling ita matawan.
Sesana paling. Ya nak kada angkai anakku mak dingi upaha mak kada maliwasang ilalam polaku. Falabistu, saya menunggu dengan gelas yang berisi dengan air susu. Utajang imoto na tamato. Dan ternyata ia mananoto tamato na subuh mani. Dena paja titatom matitaywi tamato na yan tidur pula. Saya tidak ingin mengganggu dia. Menyaman niwita tinrona. Dena umelo tadui. Utajang imoto. Kemudian masyarakat muslim begitu dia terbangun, langsung na pino susu. Katinum boy, katinum do. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batiga wajhik. Mapamula ni bertawassul. Puantita tu atatta makokona kan nakasisa. Iresa bertawassul. Jadi kung ke persolata pakanjaki itu data masyru' jalan yang diperbolehkan agama paui papi decita puang angkai atata makoko anakan nasissa natutu ibatu batoa babanna goai in kuntu fa'altu dzalika batiga wajhik. Kalau saya melakukan itu semata-mata hanya mengharapkan wajahmu, saya hanya mengharapkan ridhamu, fafarrij anna, wa fi riwayatin fafruj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Kalau saya lakukan itu semata-mata hanya karena kamu, li wa upujinna tamatakku nasaba wa cinnai wiriomu fafarrij anna, lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Abu mina soro-sorona batu wiki. Inilah kekuatan keikhlasan. Sampai Bapak Ibu sekalian, Muadz bin Jabal, salah satu pesan Rasulullah yang dipesankan oleh Rasulullah ketika akan ke Yaman, napang inabitan akada aus sini areka boko. Ketika ditugaskan ke negeri Yaman, Bapak Ibu sekalian, mengajak mereka dengan tauhid. Ipa guru pamulangi nabita maka dia tu kampung melawe. Dena tu pada tu tania pasal teko tu. Ya moro jolo mu pak guru ngiro aja napa dua ribu Allah taala. Nomor dua nak ada si Muaz agapi bokong di talenga nak ada nabita akhlis dinaka lillah. Yakfikal qalilu minal amal. Ikhlas di dalam beragama. Amal ibadah yang kecil akan mencukupkan kamu. Namo pek kue kan nak kode tak ikhlas. Namo juta, namo 100 juta tiah sumbangan ya sumbangan kode tak ikhlas. Akhlis dinaka lillah, ikhlaskanlah agamamu kepada Allah. Karena agama ini ma'asyiral muslimin, madari yang kalingan rampe gurta maka dia dinun nasiha. Nah, madari midi batuangi maka dia agama itu adalah nasihat. Padahal artinya agama itu adalah ketulusan. Agama itu adalah ketulusan. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, saya harus tulus kepada siapa? Kata Rasulullah, kamu harus tulus kepada Allah. Kamu harus tulus kepada baginda Nabiullah, dan kamu harus tulus kepada umat Islam semuanya. Terus yang kedua, ma'asyiral muslimin, majusi tahun nomor 2, wa qala al-akhar Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Soro sircide maju yang kedua, papa lalimana Allahumma puang tes satu makade angka anak nasapi sakku makunrai anak darah maka gerta. Dia adalah adik sepupu saya yang sangat cantik, ahabbun nasi ilayya, saya sangat menginginkannya. Wa cinnai lada upuji lada ya rumah kunrai, dan ternyata dia selalu menolak apa yang saya inginkan. Malah da upuji na desisa gailona koya faratuha an nafsiha pamtana'at minni, dia selalu menolak cinta saya. Setiap kali saya melamarnya, setiap kali upangi makade makwe deje namelo desisa gacina na malah da upuji, jadi dia balalu pui.
Alena malah ada mapuji, dia naik puji. Ternyata ma'asyiral muslimin, setelah sekian tahun ternyata wanita ini datang sendiri. Alena kapole ternyata najin nai indra ngambok na. Natau angkang kapu ya roane we kaloloi. Mindra ngidi 120 dinar. Kede pasidapir ka sapi sang dang taleka pindra ngajok di ta 120 dinar. Kalau 120 dinar Bapak Ibu sekalian kurang lebih hampir 200 juta kumakokoy. Najin nai indrat tamatonna Bapak Ibu sekalian mananang ngimite ambok na gangkana lawin mindrat di okoro arwani macina lada koden oksapisan. Nah kada pada piri ka dita 120 dinar. Aga na pau yewe arwani na kada tinay lala kesempatan nai. Na alani jabba. Ma'asyiral muslimin, fajaatni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Saya siap memberikan itu dengan syarat. Ia komelo i terima ka nareka sini na wacinai. Ya pawale koduin di nareko. Kamu ingin memberikan segala apa yang saya minta. Ternyata nasabak tacipi makun raya Bapak Ibu sekalian. Fakhallat hatta qadartu alaiha qalat. Wanita ini pasrah. Ya de tanah ro biasa ro de na melo ya makoko na bareni alena idi man. Yang pati talika dita ya tu 120 dinar untuk lepaskan keluarga ini dari lilitan hutang. Ketika dia akan menggauli wanita ini Bapak Ibu sekalian, wanita ini ternyata mengucapkan la ahillu laka antafuddal khatima illa bihaqqiha. Ketika akan menggauli wanita ini ma'asyiral muslimin, ternyata wanita ini mengucapkan la ahillu laka antafuddal khatima illa bihaqqiha. Tidak halal bagimu untuk memakai cincin yang bukan cincinmu. Tidaklah halal bagimu untuk membuka cincin yang bukan cincinmu. Pada saat itu dia terkejut, tercengang ma'asyiral muslimin. Liwat tauna. Saya kemudian meninggalkan wanita itu. Saya kemudian meninggalkan wanita itu dan meninggalkan uang itu dan saya berikan kepadanya dengan cuma-cuma karena takut kepadamu. Puang misattu makadaya gage ujamai ibatiga wajhika illa batiga wajhik. Yang saya harapkan, saya tidak melakukan, saya tidak berzina karena betul-betul takut kepadamu. Saya hanya mengharapkan wajahmu. Ia kongkang ke nanya roaga kapure upigo itulung ya tata. Nakarawe micek de batu wiki do batu lupu. Jadi itu pak kasiwet pada ipigo iya pak. Wa di mana tapake kona dampi ni watuna. Kuncinya akhlis dinaka lillah. Ikhlaskan setiap pergerakan Anda Bapak Ibu sekalian. Yakfika al-qalilu minal amal. Sekecil apapun itu bisa menolong kita Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sedikit tambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kuirite dendre iya tawewe. Kira-kira di salama ki ga komakir. Tu sipa dua mani. Dega apa ita? Yana tu Nabi tapa dalam riwayat Tirmizi ia komakato bayasi mimbar madarisi sanapau makade innal hamdalillah pure mapuji ripong Allah taala napa napau wa na'udzu billahi taala min syururi anfusina. Saya memohon pertolongan dari Allah dari seluruh keburukan-keburukan yang ada di dalam hati ini, di dalam diri ini. Apa angka mana jana tahu kamana iga pagokku okui lalang otae iga paga kalalia pure nei tamate kamana ni pure nei kaling ada cilita ia komelo masola tahu agaga kami na makasolangi pada idi mato solangi aleta de na sia agaga pasolangi pole saliwang
ia ko ilalan na surah al-falaq apa mi agaga solangi tahu ko pole saliwang ia makai ega pole lalam mi maka solangi di dalam surah an-nas kit dimi pasolangi Bapak Ibu sekalian ko ilala. Jadi ia tu maka solangi realita yang menyebabkan kebinasaan ini, keburukan-keburukan yang dari dalam jauh lebih banyak ternyata solangi kita binasa bukan karena dari luar, tapi kita binasa karena dari dalam. Itu nih laudan labita wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dari mana napa guru taya mimbar? Dalam pengajian seperti saya berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri saya. Kemana jatuh? Apalagi komahkun rai. Tentu kita teringat Bapak Ibu sekalian kisah Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf berhadapan dengan istri penguasa yang sangat cantik, wanita kaya raya, penghuni istana. Alena tutui pintui. Hai talak. Ia makun rema kada ada penomai. Dia yang mengajak Nabi Yusuf. Ada penom. Lau nomai lakukan kekejian itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana sikap Nabi Yusuf pada waktu itu. Maka dapung Allah taala walaqad hammat bihi wa hamma biha. Betapa wanita ini sangat menginginkan Yusuf untuk berbuat keji, dan Yusuf pun ingin seperti itu. Coba kita kalinger, betapa wanita ini sangat menginginkan kekejian itu, dan Yusuf pun ingin. Jadi ku Nabi Yusuf lagi melo, apalagi ku ini tajami galita aja gaga masangnya le mana amah kumakun rai. Ya ko setan na ibaca mo kul a'udzu birabbin nas, ibaca-baca tambah-tambah kul a'udzu birabbil falaq, apalagi ko itu dong ini ayatul kursi tapalanya. Tapi ko makun rai tabacain ko rapi de makanja bate tak baca pede mak dappe mi kanja tu bate no stasi sa di mangaji bela. Kalau Nabi Yusuf ini adalah pilihan Allah, seorang nabi menginginkan hal seperti itu. Padahal tisatu Nabi Yusuf ambok na Nabi Yusuf Nabi to. Ya sangi Nabi Yakub. Ambok na Nabi to. Ya sang Nabi Ishak. Ambok na Nabi to. Apa si dapi-dapi Nabi layas Nabi Yusuf, ambok na yasangi Nabi Yakub, ambok Nabi Yakub Bapak Ibu sekalian yasangi Nabi Ishak. Ambok na Nabi Ishak adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf itu adalah Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi, ternyata kacinana kumakun rai, kacinana macina mati makor. Apalagi kita yang bukan nabi, jadi aja tama capa balala tahu salama gangkan na nabi tu agamata na sabak balala tahu na pas salama ma pakewi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian angka nalala maka deh carana kurangi hindari ikhtilat, ya sange ikhtilat bercampur baur tanpa batas. Yang kedua Bapak Ibu sekalian hilangi Bapak Ibu sekalian, jauhkan diri dari berdua-duaan dengan wanita. La yakhluwanna ar-rajulu bi imratin illa asyaitanu thalithuhuma. Dena sipak dua arone makun raya sangadina angka setah palawanganna. Jadi ko de panai jaming ale pole rigodaan na setange aja lalu tasipak dua-dua makun raya. Upan atas sifat dua makun raya angka seta magulisa palawangeta mak diotoki magulisa. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijali minan nisa.
Tidak ada satu ancaman yang paling berbahaya bagi laki-laki sengadina makunrai ancaman pertama kita laki-laki selama bapak ini adalah laki-laki. Ancaman terbesar kita adalah perempuan. Ya ko setang tamangaji mo lanyan. Mata raktu fitnatan, saya tidak tinggalkan fitnah yang paling berbahaya terhadap seorang laki-laki atas perempuan. Jadi korang ni pak dia nak kena ama kumakun rate. Dia nak tu amang paling bahaya. Karena tahu yang tadinya bapak tapi tiba-tiba. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi ketika datang seorang wanita dengan penuh fitnah. Nak berenni alena tuti pintue. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Wahamma biha, ternyata dia juga mau. Coba perhatikan satu ayat ini. Walaqad hammat bihi. Sungguh wanita ini sangat menginginkan. Wahamma biha, dan Nabi Yusuf pun mau. Kedua-duanya ingin melakukan. Tapi keinginan kedua-duanya ini berbeda. Keinginannya wanita ini Allah katakan walaqad hammat biha. Nataripu Allah Ta'ala walaqad, betapa wanita ini sangat agresif, sementara Nabi Yusuf hanya pasif. Angka sa Cina na, tapi leng memati Cina na makun raya makura galak ada mematui. Keinginan wanita ini adalah hamal israr namanya, ingin dan agresif. Dia aktif sekali, makura galak ada. Tapi keinginannya Nabi Yusuf laula ar-ra'a burhana rabbi, keinginan yang disertai rasa takut. Itu ya sangi melo maki buah aja dek nama rigaga. Ya kong kakalat ta masalah dek nama rigaga. Keinginannya wanita ini ma'asyiral muslimin adalah israr, matunga-tunga mematuin aku ragai. Tapi keinginannya Nabi Yusuf disertai dengan rasa takut. Inilah orang yang beriman. Ketika ada keburukan yang muncul pada dirinya, keinginannya itu disertai rasa takut. Keinginannya berbuat dosa dikalahkan oleh takutnya kepada Allah. Amamu itu am. Pak itu dosa pak. Dia gak tahu maki buat dosa spontan. Pasti purna rencana. Itu melalui beberapa proses, minimal 4 proses baru dosa terjadi. Tidak pernah ada dosa terjadi seketika. Proses pertama dari mata. Kalau kita tidak mampu tundukkan mata, apalagi ya tungkai mematup pasulah imatai sapama nang agak cecep agamai. Itu dari mata. Maka perintahnya itu jaga, tundukkan pandangan. Yaghdudna min abaswarihim, yaghuddu min abaswarihim. Jaga mata, tundukkan mata. Tapi ko ya tungkai memati sapai sulak mata jilong. Kalau mata kita tidak bisa jaga, apa yang dilihat oleh mata itu akan masuk ke pikiran. Tama ni mak ganggu ko pikir itu. Tipikiriki inawanawai. Ya kode panulik bendungi pikirangi, talingkan ku pikirangi malau li sukomeki maki buah meka mako, tidak pikirik peku carana matu mako. Jadi dia itu gak tahu maki buah dosa spontan. Kalau pikiran ini tidak bisa dibersihkan, Bapak Ibu sekalian, proses selanjutnya akan jatuh ke dalam hati. Tamanilala ngatita. Mako amatu. Akhirnya sudah jadi tekad. Ya kok taman ya te manca jadi tekad itu. Dan setelah menjadi tekad, tahap terakhir adalah eksekusi. Disitulah terjadi dosa. Ya kok komo pikirangi tapatumita nai tapai tundukkan selesai, tidak ada dosa. Ya kota manilala pikirangi nai yulemo pak bendum Bapak Ibu sekalian. Tapi kota manilala ngati hati-hati itu sudah tahap terakhir. Makanya Nabi mengatakan jaga ilala ya roga gair. Inna fil jasadi mudghah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saja salam ala bikiki hadir. Kemudian maju lagi salah seorang di antara ketiga, wa qala tsalits Allahumma inni istajartu ajran fa ataituhum ajrahum ghaira rajuli wahidin taraktu alladhi lahu wadaba fasammartu
fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Nakatilimanay puang iya tu biasa tahu sogi ka. Mega Pak Jamaku, saya memiliki banyak karyawan. Saya telah memberikan upah setiap karyawan. Soro i jama-jamangi tapi dek to kaga tahu pura mana mo walik gaji na tahu apa aja jama-jamang. Dek tahu ondri tidak ada yang saya zalimi. Hati-hati dengan dosa ini Bapak Ibu sekalian. Ala inna la'natallahi 'alal zalimin. Dosa terburuk, dosa kami namatana ipasilam meraki kotumate ya sengi dosa kezaliman. Kita pernah ambil hak orang, itu dosa kezaliman. Dosa kami namaja ipasilam meraki ipatamaki ilalaki guru adalah dosa kezaliman, dosa antara sesama. Ipuang mega Pak Jamaku, tidak ada yang saya zalimi pura manang walik gajinna nasalaika kecuali satu orang. Mak dek bami de nalai gajinna padahal pura pasa dia ngam. Ternyata ya rodu enasa roale upake penga mamodala. Walian ni bembe, walian ni saping, walian unta. Liwa etana nang kayo rotawe lisu aga na po nakada adi ilaya ajari. Liwa etana napang kayo rote lisu napang nakada kegi gajiku biasa de pawala itu wale. Pura ni nalia bembe. Si di bulu bembe mamasang. Siya gaygan napakampina. Si di bulu sapi mamasang. Siya gaygan napakampina. Si di bulu Bapak Ibu sekalian unta mamasang. Siya gaygan napakampina. Addi ilayya ajri maka dekegi biasa rogajiku. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal bakari wal ganami war raqiq. Pakitay matamu macenne bulu iye penomanang olok-kolok. Sininna naitay matamu anu mumanang. Wala modala biasa ya tu agagay na sa bademo alay wala modala gangkan na berkembang banyak seperti ini dengan binatang ternak. Semua yang engkau lihat termasuk pahkampina anu mumanang. Maka dari pakala ya Abdallah la tastahzi bi aja je mutakaburu aja mutakabur nak kada dia utakaburu alamanangi Allah nalamana tungang ngadaga na siya sasik dimo. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, amala-amala makine itasapa risisita. Dan sayang sekali kalau kita tidak pernah melakukan amal-amal besar, ibadah besar seperti itu. Sinin nanaitay matamu saping, unta, bembe, sinin lepah kampina alaman alaman tungang idegana sis. Dega gatiku makalalece de mo na sabaanun na memang. In kuntu fa'altu dzalika batiga wajhik. Kalau apa yang saya lakukan itu semata-mata karena mengharapkan wajahmu, menginginkan ridhamu, bebaskanlah kami dari kesulitan apa yang kami alami. Kido na batue si tujumanan ni nolai masuk angkana dia lanjutkan, ketiga orang ini melanjutkan perjalanan. Inti daripada pengajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini Bapak Ibu sekalian, sibukkan diri dengan amal ibadah dan ikhlaskan amal ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betapa kita lihat bahwa ketiga jenis amal ibadah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, betapa besar ridho Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih memperhatikan orang tua dibanding dengan yang lain. Lada na napuji tamatuan na namo bene ko anakku deu pagi sewi ko de nagis sejolo tamatok. Ya pwede pura pinagis sa beneta. Ya kong kato na ipulisuang. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian dingi tambah-tambah papujiri tamatoy bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus betapa besar Bapak Ibu sekalian butuh perjuangan orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Dari kutusiolo na yasange dosa. Orang yang paling tangguh di dalam menghadapi kemungkaran, kemaksiatan adalah mereka yang memiliki iman yang tegak lurus. Kemana pikiri makalelean, tapi ternyata yang membedakan ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan tapi keinginannya
dikalahkan oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar supaya kita senantiasa memperhatikan hak-hak saudara-saudara kita yang lain, jangan sampai kita telah menzaliminya. Bapak dan Ibu sekalian, sekira-kira magangkan ni pengajian taye elewe mamagi-magi napa barakah ipong Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan seperti ini Bapak Ibu sekalian engkai makiguna untuk lalana katutung agamata pada tu salama mati resuri mondrin apong Allah Subhanahu wa taala.